Beberapa waktu yang lalu banjir besar melanda sebagian wilayah Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Air turun deras, sungai meluap, rumah-rumah hanyut, sawah dan ladang tenggelam. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, bahkan nyawa melayang. Orang menyebutnya bencana alam. Tapi benarkah ini sekedar alam yang marah? Atau justru kita yang melukai alam? Air itu memang turun dari langit, namun gelondongan kayu yang ikut mengalir bukan dari surga. Itu datang dari hutan yang ditebang, bukit yang digunduli, dan tanah yang dijual oleh kerakusan manusia. Shalom, bertemu bersama saya Edward Purba. Apa kabar sahabat IKN hari ini? Saya berharap semua dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Sejak awal, Alkitab memberikan mandat kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Itu bisa kita baca dalam Kejadian 2 ayat 15. Namun, manusia sering hanya menjalankan separuhnya, yaitu mengusahakan tanpa memelihara. Perusahaan-perusahaan besar yang menebang hutan tanpa reboisasi, yang mengeruk tanah untuk keuntungan sementara, lupa bahwa mereka sedang melanggar mandat Allah. Mereka lupa bahwa bumi ini bukan milik mereka, melainkan milik Tuhan. Dalam Mazmur 24 ayat 1, bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Bila manusia menolak menjaga ciptaan Allah ini, maka ciptaan akan bersuara. Dan hari ini, melalui banjir dan longsor, bumi sedang berteriak kepada kita, "Aku tidak tahan lagi." Ketika air turun membawa gelondongan kayu besar itu bukan sekedar pemandangan alam, itu simbol dosa kolektif manusia. Alasan dikatakan demikian karena gelondongan itu adalah dosa keserakahan, dosa pembiaran, dosa keheningan gereja ketika alam dijarah. Kita umat Tuhan seringkali diam karena menganggap urusan lingkungan bukan urusan iman. Padahal Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan manusia, tetapi juga memperdamaikan seluruh ciptaan dengan Allah. Kolose 1 ayat 20. Gereja yang diam terhadap kerusakan alam sebenarnya berdosa karena ikut bersekongkol melalui keheningannya. Roma 8 ayat 22 berkata, "Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk bersama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin." Gunung, hutan, sungai, bahkan udara semuanya sedang mengeluh karena dosa manusia. Pertobatan yang sejati bukan hanya soal berbalik dari dosa pribadi, tetapi juga mengubah cara hidup yang merusak ciptaan. Pertobatan ekologis atau ecological repentance berarti tidak membeli hasil perusakan hutan, mengkritik dengan kasih kebijakan yang menindas bumi, mengajarkan anak-anak untuk mencintai lingkungan sebagai bentuk ibadah. Bumi bukan sekadar sumber daya, tapi ruang suci tempat kemuliaan Allah dinyatakan. Air banjir memang menyapu habis banyak hal, tapi kasih Tuhan tidak pernah tersapu.
Setiap kali air surut, Tuhan memberi kita kesempatan baru untuk membangun dengan cara yang benar, bukan dengan keserakahan, melainkan dengan kasih dan tanggung jawab. Kita harus kembali kepada perjanjian pelangi bahwa bumi ini akan dijaga, bukan dihancurkan. Tuhan memanggil gereja untuk menjadi penjaga kehidupan, keepers of life, bukan penonton kehancuran. Saudara-saudara sahabat IKN, banjir Sumatera bukan hanya bencana alam, tapi panggilan profetik agar kita bertobat sebagai bangsa. Mari kita berkata kepada dunia bisnis dan pemerintah, keuntungan yang menghancurkan bumi bukanlah berkat, tapi itu kutuk. Dan mari kita berbicara kepada diri kita sendiri. Bila kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi ciptaannya. Sebab bumi ini bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan anak cucu kita. Mari kita pikirkan semua itu. Soli Deo Gloria. Mari warnai dunia dengan pikiran Kristus. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.